Ah. Wah, sepi-sepi aja. Ini kayaknya ikan sekarang udah pada ngerti nih. Wah, Sobat Lapak. Kita memulai episode ini dengan sesuatu yang berbeda. Misalnya kayak healing dulu ya, menenangkan jiwa. Acara mancing dapat. Dapat. Ini bukan sekedar mancing ya. Ini ada hubungannya dengan episode kita hari ini. Oh, no. Lepas lagi. Jadi kita sama tim Lapak Ganjar sedang berada di masih daerah Semarang. Kita akan mendatangi salah satu UMKM yang berhubungan dengan ikan. Episode 5 temanya tentang kuliner khas daerah. Kira-kira UMKM yang akan kita datangin ini mengapakan ikannya nih? Dijadikan apa? Ntar dulu ah, jangan berangkat dulu. Penasaran tadi satu udah lepas lagi. Oh, udah disenggol. Dapat nih. Dapat lele. Sebelah lepas. Nah, dapat. Akan diapakankah ikan ini? Masih pertanyaan besar. Jadi untuk menjawab ke penisirin kita, langsung ke UMKM berikut ini. Lapak Ganjar, laris manis, berangkat. Lapak Ganjar, laris manis. Ya, Mas Pepi, apa kabar? Dari Pak, mana? sebelah sini Pak. Oh iya, saya bukain dulu ya. Iya boleh Pak. Iya. Buka dulu Pak. Kapan masuknya Pak? Iya, kapan masuknya? Ini ditahan. Oh, ditahan ya. Aduh. Silakan. Siapa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Siapa namanya Pak? Saya Bimo. Mas Bimo, saya dapat kabar bahwa Mas Bimo mengolah sesuatu ikan yang fresh iya. menjadi sesuatu. Iya, jadi betul sesuatu. Ya. Cuman kebetulan saya baca di situ gabus, tapi saya barusan dapat lele. Kok lele? Gabus ya? Ikan gabus. Oh no! Di Jakarta kan ikan gabus kan biasa penyebutannya. Iya. Iya, kalau Ikan di tomang. Kalimantan ikan Tomang. haruan. Oh, haruan. Kayaknya tomang juga ada penyebutannya itu ya. Tomang, Kalau di terus Jawa, selipi. Oh iya, tomang, selipi, mau taman anggrek jadinya. Ya udah, Sobat Lapak, beliau ini punya ide bagaimana mengolah ikan gabus menjadi sesuatu yang lebih berbeda. Ya. Beda aja ya? Iya, beda. Oke, seperti apa bedanya? Tapi mohon maaf Mas, Iya, lele saya bisa diselamatkan kan? bisa sih. Bisa diselamatkan ya? Nanti digoreng aja. Ya udah, Lapak Ganjar, laris manis. Monggo Mas. Ya, silahkan. Nah, Sobat Lapak Ganjar, di depan ada dua macam ikan. Ikan gabus. Ikan gabus, bukan ikan lele ya. Oh, beda bukan. bentuknya, Belela. lebih gemuk, kalau lele lebih langsing. Gitu. Dan tidak ada yang bisa budidaya. Nggak ada ya? Nggak ada. Sampai sekarang budidaya? Belum ada. Nah, itu berhubung Jadi sudah membahas ke tangkapan sana. liar. Nah, berhubung membahas ke sana, Oke. ini kan tangkapan liar. Tangkapan liar. Pasokannya gimana, Mas? Pasokannya saya ada dua macam. Dari yang kalau udah diasinkan, itu kita ambil dari Kalimantan. Itu ikan haruan. Oke. Ya, kalau yang seger itu tangkapan liar, saya udah ada supplier di sini di Semarang. Dan harus pesennya minimal sampai 5 kilo. Minimal 5 yang kilo? seger, iya. Oke.
Sedemikian sulitnya. Begitu sulit dapatkan gabus. Nggak ada Rehan di sini. Oh, nggak ada. Begitu sulit lupakan Rehan. Ya udah, lanjut dari ikan segar dan ikan asin. Iya. Sebetulnya dijadikan apa sih, Mas? Kita belum ada bocoran dari tadi. Hasilnya finishingnya adalah abon sama sambal. Oh. Sumber ikan gabus bisa dibilang sangat susah. Iya. Kenapa memilih gabus, Mas? Dibanding dengan misalnya lele atau tongkol atau apa gitu. Pasaran aja sih. Yang kedua, memang ini resep dari ibu saya. Oh. Jadi saya kecil itu dicekokinya ikan gabus terus ini. Ini segede ini. Dari istilahnya yang saya lihat kok enak ya buat lauk lah, kenapa nggak Kok enak coba gitu iya ya. loh, Tadi kok kan enak. coba-coba. Iya. Loh, kok enak. Ya nambah lagi. Nambah lagi. Oke, sembari ngerjain yuk. Oh, sembari Ngoceng ngerjain. dulu, yuk. Oke. Yang pertama dilakukan apa nih, Mas? Sarung tangan dulu. Oke, ya. Lanjut. Sekarang ini kan istilahnya ikan segarnya nih ya. Iya. Ini ikan segarnya nih. Kemudian ada proses pengasinan berapa lama? Pengasinan kurang lebih cuma 1 hari aja nggak masalah. Berarti prosesnya hanya dibersihkan, dipotong, kemudian dibalurin ikan garam. Garam krosok, iya. Garamnya yang garam kasar ya. Iya. Setelah proses penggaraman, dijemur. Dijemur. Dijemurnya Kurang lebih nggak sampai 1 hari. nggak dulu 1 hari, yang penting Nggak pokoknya sampai. asal kena panas aja. Iya. Ya. Dengan dibantu dengan proses oven. Oven. Nah, ini setelah yang jadi dari habis di oven. Oke, seperti ini ya. Iya. Oke, selanjutnya Mas. Selanjutnya Ini kita pisahin antara duri sama dagingnya. dipisahin. Iya, biar gampang ya. Oke. Saya kan pakai gunting ya. Silakan Mas yang Oke. ahlinya. Oke Mas. Iya. Kesulitannya apa yang dihadapi Mas dalam menghadapi ini Mas? Apa menjalani usaha ini Mas? Prosesnya agak panjang sih, memang dari Prosesnya. seger diasinkan. Sembari ngerjain Mas. Iya, sembari ngerjain. Seger diasinkan terus di oven. Habis di oven harus dipilah ini dulu ya. Daging sama durinya si ikan gabus itu nempel. Oke lah kalau bandeng itu Iya, banyak kalau tapi tulang sama daging nggak nempel, Iya. di berenang copot lemes Iya. tulangnya Mas. Oke, Ini lagi nih. kita blender ya. Oke, masukin ke sini. Iya. Ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Tapi ini agak basah. Oke. Tapi nggak apa-apa, nanti kan masih pada proses sangrai yang terakhir. Sangrai. Saya mulai Jadi, ya. Prosesnya bisa dibilang emang lumayan agak panjang, Panjang dan ribet. ya. Ini minyak campurannya apa aja, Mas? ya. Ini minyak, sambal, sama hasil dari yang di blend tadi. Sambelnya emang dibuat sudah ada rasanya atau gimana, Mas? Enggak, itu Hanya hanya cabai aja? aja di cabai galak. Ah? Cabai galak. Cabai galak. Iya. Cabai Lombok Setan, kalau Jawa. Yang gede-gede ya? Iya, benar. Oh iya, dia hanya cabai biasa aja di Cabai blender. biasa. Kemudian di sana ada proses. Maaf. Saya minta sama apa, Mas? Sambalnya itu makanya. Hah? Sambalnya jangan diumpetin. Kenapa? Dari tadi dibawa kelupaan. Sambal dulu. Gimana ini? Sudah jadi. Oh, iya. Wow. Sudah jadi. Biar dia merasa tidak berguna. Jadi istilahnya proses seperti tadi. Ya. Dan ini hasilnya ya setelah dicampur dengan cabai tadi ya. Ya, Ini udah ada rasanya ya, Mas ya? sudah. Boleh saya coba sedikit ya, Mas ya? Silahkan. Saya sendok sini ya, Mas ya? Oke. Jangan baik sih. Sedikit aja. Iya.
antara pedes dengan asin sama manis. Oke. Jadi Ngeblend. stimulan mulut jadi ada rasa gurih. Oh iya. Iya kan? Oh iya. Ini cocoknya taburin di mata. Ini maksudnya di nasi hangat, Mas. Nasi hangat. Jangan Ini deketin. padahal ini belum beres ya. Ini tinggal dicampur. Nah, udah ini prosesnya selanjutnya pencampuran dengan bawang. Bawang. Bawang goreng biasa. Bawang goreng biasa saya goreng sendiri. Oke. Selanjutnya apa nih, Mas? Mari kita campurkan ikannya ke. Oh, ini ke sini. Iya. Oh. Ini tinggal di packing. Nah, ini berapa banyak nih, Mas? Untuk kemasannya per packaging pots itu 55 gram. 55 gram. Iya. Itu yang dari 5 kilo ikan gabus itu jadi Segar jadi 1 kilo Satu kurang kilo. lebihnya. Terus diolah per 55 gram masuk standing pots. defisitnya banyak ya. Iya. Pengurangannya banyak ya. Banyak banget. Dari 5 kilo jadi 1 kilo. 1 kilo. Ya sudah. Sudah nggak sabar, langsung ke pengemasan, Pengemasan terus kita kemas dan kita coba. icip-icip. Icip-icip. Oke. Sobat Lepak, kita lanjut. Apa Ganjar, laris manis, rakat. Ayo, Mas. Yuk. Momen yang ditunggu adalah mengicip hasil dari hasil karya Mas Aryo Dari Mbah Sutri. dari Mbah Sutri. Kita coba ini Ini adalah yang ampun. tadi ya, yang Iya. tadi ya. Ketaiga. Tapi emang ini bikin ada yang pedes juga, cuman yang pedes aja, Mas. Pedas dan gurih, ada 2 varian. Oh, itu yang gurih. Ini yang gurih, ini yang pedas. Saya coba yang gurih dulu boleh? Silakan. Kalau yang pedas kan biasanya emang rasa aslinya agak ketutup oleh rasa pedas. Iya. Ini yang gurihnya ya. Warnanya lebih muda. Oh, dia kalau iya Karena kelihatan tanpa dari campur warnanya. sambal. Karena nggak ada cabenya ya. Cabenya. Maaf, Mas. Coba ya, Mas ya. Silahkan. Gimana? Enak. Nih sambalnya nih ya. Oke. Kita coba sambalnya. Cocol sama tahu. Atau Kita coba sama dulu hasilnya, tempe. Mas. Oh, siap. Meskipun dengan bahan yang sama, tapi antara yang gurih, yang abon pedas, sama sambal ini juga masing-masing tuh kayak punya karakter tersendiri tuh nggak? Sepertinya nggak usah pakai apa-apa lagi. Cukup nasi hangat, ini beres. Yang pedas masih ada kan? Masih? Bungkus banget. Boleh ngobrol sedikit, Mas? Siap. Tahu mengenai Pak Ganjar dari mana, Mas? Dari Instagram. Emang follow Pak Ganjar ya? Iya. Pak Ganjar. Ini kan masuk edisinya edisi 5 ya? Termasuk edisi awal-awal juga tuh ya? Iya. Setelah posting, Mas, yang dirasakan apa, Mas? Ya, ada beberapa sih. Kalau sebenarnya kalau untuk media sosial ya, bagi kita adalah branding. Karena kita memang masuknya ke marketplace maupun ke toko-toko oleh-oleh, toko-toko titipan. Cuman branding itu juga banyak yang tahu dari Lapak Ganjar ataupun dari media sosial lainnya, banyak yang menanyakan kayak gitu. Pengiriman pernah paling jauh kemana, Mas? Pengiriman paling jauh pernah nyelonong ke New York. Kan? Iya. Cuman 3 lusin sih dibawa orang Nggak apa-apa. dari Surabaya ke New York. Nggak apa-apa. Ditampilin di toko orang Indonesia, toko di sana, ada di sana. Sambalnya atau ini? Ketaiganya. Oh, kita iganya. Oke. Karena sambalnya kan ini berat, pengiriman kayaknya agak rumit Oh iya. di ongkirnya mungkin. Ada cerita nih tentang katanya disuruh sama ajudan Pak Ganjar nih. Apa gimana? Ibu nih? Wahyu atau Mbak Wahyu waktu itu kontak, itu mau nyobain sambelnya.
Saya kurang tahu tepatnya dicoba Pak Ganjar ataupun tamunya. Katanya dengar-dengar saya tanya Mbak Wahyu gimana rasanya, saya pengen tahu testimoninya. Nggak tahu nih Mas, dibawa ke Rusia. Waduh. Tahu-tahu udah nyelonong ke sana. Belum skala ekspor, cuman dibawa-bawa aja sih. Tandanya orang benar suka Mas. Ya, Dan saya juga, saya akuin bener-bener harus coba. Pedoyan pedas, cobain. Tidak hanya sekedar pedas doang ya, tapi ada rasanya. Dan pedasnya masih masuk akal. Masih masuk akal. Nggak cuma sekedar pedas doang. Iya. Harga nih paling penting Mas. Oke. Di berapa harganya Mas? Ini kalau untuk pots getah iga ukuran 55 gram itu kita kasih 30.000. Terus kalau sambelnya ini ukuran 175 gram kita kasih harga 47.000. Dan semuanya non MSG, non pengawet. Jadi untuk anak-anak pun, untuk yang gurihnya kali buat anak-anak ya? Ya, yang gurihnya. Relatif aman ya? Siap. Tahan untuk getah iganya sampai 7 bulan. 7 bulan? 7 bulan. Di suhu ruangan? Suhu ruangan. Oke. Kalau ini cuma 5 bulan sambelnya. Suhu ruangan. Setelah dibuka? Setelah dibuka masuk kulkas. Pemesanan bisa menghubungi kemana Mas? Siap, menghubungi ke saya ke WhatsApp. WhatsApp-nya berapa? 0811-2759-358. Paling bawah sih. Ini paling bawah. Kalau Instagramnya? Instagramnya Gereh Tabur aja sih, langsung. Gereh Tabur? Gereh Tabur. Instagramnya Gereh Tabur ya. Oh, mungkin ada rencana dan harapan ke depannya seperti apa Mas? Saya pengen refund ngembaliin situasi pas sebelum pandemi. Dari yang sekarang cuma 5 toko titipan, semoga bisa kembali jadi 10 toko titipan. Bahkan lebih? Bahkan lebih, amin. Syukur-syukur masih ada ngebawa lagi ke New York dan lain sebagainya. Omsetnya juga bisa dikembaliin ke seperti pandemi, sebelum pandemi. Amin Mas, amin, amin, amin. Sumpah ini enak banget. Mas, kita punya kebiasaan biasanya mendatangi satu tempat, kita akan menempel stiker. Itu tandanya tempat itu menjadi UMKM pilihan versi dari Lapak Ganjar. Mohon izin ya Mas ya. Ya. Untuk kalian yang pengen posting produk kalian dengan sangat senang hati silakan. Tapi jangan lupa pantengin, kalau nggak ya follow juga Instagramnya Pak Ganjar Pranowo dan Instagram Lapak Ganjar. Itu 2 Instagram yang berbeda ya. Terus apabila posting kalian mention ke Pak Ganjar sama Lapak Ganjar. Dan postingan kalian disesuaikan dengan temanya. Ya, lihat YouTube-nya juga, YouTube Lapak Ganjar Channel. Jangan lupa dilihat, di subscribe, dan bunyikan loncengnya. Dan di like, oke? Terima kasih. Kalau begitu sekarang kita menempelkan stiker Lapak Ganjar Laris Manis, sebelah sono. Yuk. Di sini ya Mas. Oke, terima kasih. Lapak Ganjar. Lapak Ganjar, laris manis. Cering.